Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang indah, serta agama yang sangat jelas, dan juga agama yang sangat mudah difahami, baik oleh orang yang cerdas ataupun orang yang bodoh. Dalam video kali ini, kita akan sedikit membahas tentang pembodohan dalam agama yang banyak sekali kita lihat di media sosial, khususnya umat Islam di Indonesia. Man Rabbuka? Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh, Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Haddad ini orang. Ditanya lagi, Man Nabiyuka? Habib Abdullah Al-Haddad. Man Kiblatuka? Habib Abdullah Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Haddad. Dengan hal itu karena kecintaan yang mendalam kepada Habib Abdullah Haddad kasih syafaat. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Di video tadi memperlihatkan seorang Habib yang sedang menceritakan cerita yang sangat menyesatkan. Dalam ceritanya, dia mengatakan bahwa seorang mayat ketika ditanya oleh malaikat di dalam kubur, apapun yang ditanyakan malaikat kepada si mayat, dia menjawab Habib Abdullah Al-Haddad atas kecintaan si mayat kepada Habib tersebut. Maka datanglah ruhnya Habib Abdullah Al-Haddad ke makamnya dan memberikannya syafaat. Ini jelas sebuah penyesatan dan sudah keluar dari ajaran dalam Islam. Kehidupan di alam barzah atau alam kubur adalah hal yang wajib kita imani sebagai umat muslim. Baik itu pertanyaan malaikat, azab kubur, atau nikmat kubur. Dalilnya, hadits riwayat Imam Bukhari yang berbunyi, sesungguhnya seorang hamba apabila telah terbaring di dalam kuburnya dan ditinggalkan oleh teman-temannya hingga ia mendengar suara sandal mereka, maka datanglah dua malaikat kepadanya, lalu mendudukkannya dan bertanya kepadanya, siapa Tuhanmu? Ia menjawab, Tuhanku adalah Allah. Mereka bertanya lagi, apa agamamu? Ia menjawab, agamaku Islam. Mereka bertanya lagi, siapa orang yang diutus kepada kalian? Ia menjawab, dia adalah Rasulullah. Yang harus kita ketahui, setelah kita meninggal dunia, maka terputus semua amalannya kecuali 3 perkara: amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Rasulullah bersabda, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak syalih yang mendoakannya. Hadits riwayat Muslim. Pertanyaan malaikat di alam kubur pasti dialami semua manusia, baik dia orang yang soleh atau kafir, dan tanpa bisa diwakilkan ke siapapun. Karena dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 164 disebutkan, dan setiap jiwa tidak akan menanggung dosa jiwa yang lain. Dengan dalil di atas, maka tertolaklah cerita yang disampaikan oleh oknum Habib di atas. Dalam agama Islam, itu tidak ada yang namanya sakti atau kebal. Jika di Islam ada ilmu kebal atau sakti, lalu mengapa Nabi dan para sahabat harus berperang menggunakan senjata? Mereka terjun langsung ke medan perang. Sebagian dari mereka ada yang gugur sebagai syuhada, dan sebagian lagi ada yang terluka. Bukankah lebih praktis para sahabat menggunakan kesaktiannya saja dalam peperangan, sehingga sekali mengeluarkan jurus, musuh Islam akan terpental? Sungguh lucu pola pikir penuntut ilmu-ilmu syaiton ini. Kenapa Rasulullah dan para sahabat yang mulia tidak punya ilmu kebal? Apakah Nabi dan para sahabatnya tidak lebih mulia dari orang-orang sekarang yang mengaku sakti dan kebal? Apakah kamu-kamu yang kebal lebih mulia dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tapi penganut ilmu-ilmu demikian itu sangat susah diingatkan. Jika ilmu yang mereka pelajari bukan dari Islam, mereka berdalih bahwa kesaktian dan kekebalan yang mereka dapatkan itu adalah hasil dari amalan agama yang mereka kerjakan, seperti sholat malam, berpuasa,
membaca atau menghafal ayat-ayat Al-Quran, mengamalkan zikir tertentu di malam tertentu. Jika mereka berdalih demikian, maka katakanlah bahwa Nabi dan para sahabat, ibadah mereka jauh beratus kali lipat dari yang mereka kerjakan. Tapi tidak ada dalam satu riwayat pun yang menyebutkan bahwa para sahabat memiliki kesaktian atau ilmu kebal. Lalu sebetulnya mereka pengikut siapa? Jadi stop pembodohan tentang kesaktian dan kekebalan yang mengatasnamakan agama. Dan yang lebih berbahaya lagi adalah di Indonesia ajaran sesat ini banyak diajarkan di pesantren-pesantren. Jadi kita harus lebih teliti lagi untuk memilih pesantren agar anak-anak kita bisa mendidikan pelajaran agama yang benar. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Fenomena meminta berkah pada makam yang diyakini makam orang soleh sangat marak terjadi di Indonesia. Lalu, apakah hal tersebut dibolehkan? Ziarah dalam Islam itu diperbolehkan. Rasulullah bersabda, "Dulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur, tetapi sekarang berziarahlah, karena itu akan mengingatkan kalian pada akhirat." Hadits riwayat Muslim, Rasulullah memperbolehkan kita untuk berziarah, tapi harus dengan niatan yang lurus sesuai dengan yang telah beliau ajarkan. Jangan sampai kita ziarah kubur dengan maksud selain mengingat kematian. Apalagi kita berziarah dengan tujuan meminta keberkahan, meyakini kuburan orang soleh, tempat yang diberkahi, menjadikan penghuni kubur sebagai wasilah, atau perantara doa, atau lain-lainnya. Ini semua adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Dalam hadits Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah." Hadits riwayat Muslim. Ada seseorang orang soleh melihat Rasulullah SAW seakan-akan kok dia terlambat untuk ziarah Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Banyaknya masyarakat yang masih mengagungkan kuburan orang soleh inilah seakan menjadi peluang bisnis baru untuk para ulama penyembah kubur mencari keuntungan. Banyak muncul makam keramat palsu yang dihias dan dinamai orang soleh dengan sedikit cerita palsu atau paket ziarah kubur yang tarifnya pun lumayan tinggi. Kita sepakat Nabi Muhammad adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini. Tapi apakah pernah ada riwayat para sahabat Nabi datang ke makam beliau lalu menyampaikan hajatnya atau minta berkah? Rasulullah berlindung dalam hal ini seperti yang disebutkan di dalam hadits. Nabi bersabda, "Wahai Allah, janganlah engkau jadikan kuburku sebagai berhala, Tuhan yang disembah." Allah melaknat orang-orang yang menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Hadits riwayat Ahmad. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Hadits riwayat At-Tirmidzi. Berdoa dan mencari keberkahan itu cuma kepada Allah. Dalam surat Al-Fatihah disebutkan, hanya kepada engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Allah itu maha dekat, dan maha mendengar, dan maha mengabulkan doa hamba-hambanya. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Jadi, berdoa dan meminta berkahlah hanya kepada Allah. Gak ada namanya tawasul sama orang yang udah mati, baik para nabi ataupun orang soleh. Pada taman-taman surga. Nah, nanti waktu jalan itu sambil kita berdoa apa yang kita ingin doakan untuk kita, keluarga kita, dan umat Nabi Muhammad semua. Video ini bukan karena saya benci pada golongan tertentu, tapi ini adalah bentuk rasa sayang saya kepada saudara seiman. Semoga bisa difahami. Pesan saya adalah,
Mari kita terus belajar ilmu agama, terutama masalah tauhid dan syirik. Karena itu ajaran utama dalam Islam. Para nabi dan rasul dari yang pertama sampai terakhir ajarannya adalah tentang tauhid. Karena tauhid adalah jalan keselamatan dunia akhirat. Pesan saya juga pada pemuka agama seperti pada kiai, ustadz, atau habib. Jangan jejali umat dengan cerita khurafat atau amalan-amalan tanpa dalil serta dusta atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena agama Islam sudah sangat terang benderang. Segala sesuatu yang mendekatkan kita ke surga dan menjauhkan dari neraka sudah Nabi ajarkan semuanya. Dari masalah yang sangat besar sampai ke masalah kecil seperti cara masuk ke dalam toilet pun Nabi juga sudah ajarkan. Ingatlah hadits ini. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita semua selalu diberi ilmu dan hidayah. Terima kasih.